Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, lihatlah bangsa ini hari ini. Kita memiliki kemerdekaan, tetapi kehilangan arah. Kita memiliki sumber daya alam melimpah, tapi tak pernah cukup untuk mensejahterakan rakyat sendiri. Kita memiliki jutaan pemuda, tetapi kehilangan pemimpin sejati. Kekerasan meningkat, ketidakadilan merajalela, moralitas tergerus, dan iman diperdagangkan. Kita sedang berada dalam krisis identitas nasional dan spiritual yang paling mematikan sepanjang sejarah kita. Di tengah kabut tebal kebingungan ini, Tuhan tidak diam. Ia memanggil bangsa ini untuk bangkit. Bukan sekedar bangkit secara ekonomi atau politik, tetapi bangkit dalam jati diri yang sejati, dalam identitas ilahi yang telah lama kita lupakan. Hari ini, mari kita gali kembali akar permasalahan ini, bukan demi nostalgia, tetapi demi panggilan yang lebih besar. Sebab bangsa ini tidak lahir untuk menjadi budak dari sistem dunia, melainkan menjadi bangsa yang berdiri tegak sebagai cahaya dari timur. Halo, shalom umat pemenang. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus bertanya, siapa kita sebenarnya? Apa arti nama bangsa kita? Dalam Alkitab, nama adalah sesuatu yang kudus. Nama menggambarkan takdir, karakter, bahkan perjanjian antara Allah dan manusia. Abram menjadi Abraham, bukan sekedar perubahan fonetik, tetapi perubahan misi ilahi. Yakub menjadi Israel, karena pergumulannya dengan Allah mengubah seluruh identitasnya. Demikian pula Simon menjadi Petrus, karena Yesus sendiri mengucapkan takdir baru atasnya. Nama dalam budaya Ibrani bukan sekedar panggilan, tetapi nubuatan hidup. Namun kita, dengan enteng kita menerima nama Indonesia yang asal-usulnya berasal dari tangan-tangan kolonial. Nama ini dibentuk oleh orientalis Inggris George Windsor Earl dan James Richardson Logan di abad ke-19 untuk menyebut wilayah kepulauan ini sebagai India Timur, sebuah konsep geografis, bukan identitas spiritual. Kita menerima nama ini bukan dari nubuatan, bukan dari leluhur, apalagi dari Tuhan. Kita memeluk sebuah nama yang tidak pernah lahir dari rahim sejarah kita sendiri. Lalu, apakah dampaknya ketika sebuah bangsa hidup dengan nama yang bukan berasal dari panggilannya? Mari kita selami lebih dalam. Nama membawa roh. Ini bukan sekedar doktrin, tetapi realitas rohani. Bangsa Israel tahu betul betapa seriusnya konsekuensi hidup dengan nama dan identitas asing. Ketika mereka berada di Babel, mereka diberi nama-nama baru. Sebagai contoh, Daniel menjadi Belsazar, Hananya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan Azaria menjadi Abednego. Tujuannya jelas, merampas identitas ilahi mereka dan menjadikan mereka hamba dari sistem dunia. Demikian pula kita. Sejak kita mengadopsi nama yang bukan milik kita, kita seperti kehilangan pijakan rohani. Sistem pendidikan kita tidak mendidik untuk membentuk manusia berjiwa merdeka, tapi meniru sistem asing. Kita membangun bangsa berdasarkan ideologi luar, bukan dari nilai dan filosofi bangsa sendiri. Kita lebih bangga meniru budaya asing daripada memuliakan warisan leluhur yang kaya. Akibatnya, kita hidup dalam kutukan kebingungan kolektif. Anak-anak muda kehilangan arah, gereja kehilangan suara profetiknya, pemerintah kehilangan moralitasnya. Semua karena kita melupakan siapa kita sebenarnya. Dan Tuhan tidak bisa memberkati identitas palsu. Namun sebelum nama Indonesia dipopulerkan, kita punya nama lain yang jauh lebih bernilai. Mari kita gali kembali harta yang terkubur itu. Sebelum dunia mengenal kita sebagai Indonesia, para leluhur kita telah lama menyebut wilayah ini dengan satu nama, Nusantara. Nama ini bukan dari Inggris, Belanda, atau Portugis. Ia lahir dari lidah kita sendiri, dari kosmologi, spiritualitas, dan peradaban kita sendiri. Nusa itu berarti pulau, kepulauan. Anta itu berarti penghubung di antara. Sedangkan Ra berarti adalah cahaya ilahi. Jadi Nusantara adalah kumpulan-kumpulan pulau yang terhubung karena cahaya ilahi. Nusantara bukan sekedar nama geografis, tetapi falsafah kehidupan. Ia berbicara tentang keterhubungan, kesatuan, harmoni, dan keseimbangan dengan ilahi, dengan Tuhan itu sendiri.
Ini adalah konsep yang sangat rohani, saudara. Sejalan dengan prinsip tubuh Kristus yang digambarkan Paulus, satu tubuh banyak anggota tetapi satu dalam kasih dan misi. Bayangkan jika bangsa ini dibangun di atas semangat Nusantara yang sejati dan ditopang oleh firman Tuhan. Sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persaudaraan, keadilan, spiritualitas, dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Sebuah bangsa yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga bersinar secara moral dan rohani. Bayangkan, saudara. Tetapi semua ini tidak akan berarti jika tidak ada tindakan. Maka tibalah waktunya untuk mendengar seruan kebangkitan. Tuhan tidak memanggil kita untuk terus hidup dalam kebingungan. Ia memanggil kita mengenal siapa Dia. Ia memanggil kita untuk mengenal siapa kita di dalamnya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tertulis bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini bukan metafora, ini adalah identitas sejati kita. Maka saatnya kita berkata, cukup sudah. Cukup hidup dalam nama yang salah. Cukup menghidupi sistem yang bukan milik kita, yang bukan warisan daripada leluhur kita. Saatnya kembali kepada Kristus, kembali kepada jati diri bangsa, kembali kepada identitas rohani kita yang murni. Ini adalah waktu untuk menabuh genderang pertobatan secara nasional, membangun pendidikan yang berakar pada kebenaran dan kebijaksanaan leluhur yang berpusat pada Kristus. Ini adalah waktu untuk mengganti paradigma kepemimpinan dari egoisme menjadi pelayanan. Dan ini adalah waktu memimpin dengan kasih, bukan kekuasaan. Kita tidak menolak modernitas, tetapi kita menolak menjadi budak dari sistem yang menghapus identitas ilahi kita. Sebab bangsa yang kehilangan identitasnya akan kehilangan masa depannya. So, saudara-saudara, sebagai kesimpulan kita pada hari ini, saudaraku, ini bukan sekedar soal nama, ini soal takdir, ini soal warisan, ini soal misi kita di dunia. Jika kita ingin menjadi bangsa besar, kita harus punya akar yang kuat. Jika kita ingin menjadi bangsa yang diberkati, kita harus hidup dalam nama yang diberkati. Dan nama itu bukan Indonesia yang lahir dari kolonialisme, tetapi Nusantara yang berakar pada spiritualitas leluhur dan kebenaran firman Allah. Maka hari ini, saudara, aku berseru, aku pribadi berseru, bangkitlah Nusantara dalam Kristus, bangkitlah Indonesia sejati yang berakar pada langit, bangkitlah generasi pemanggil terang dari timur. Bangsa yang terus hidup dalam nama asing sedang menggali kubur sebagai takdir sucinya sendiri. Tapi bangsa yang kembali kepada nama yang benar akan melihat langit terbuka dan panggilan ilahi turun bagaikan api yang menyucikan. Manifesto Kebangkitan Nusantara. Tuhan mengasihi bangsa ini. Tuhan mengasihi saudara-saudara. Jayalah Nusantara. God bless you.